Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Blam Corner. Balik lagi dengan saya Surya Rahmala Betubun, yang kali ini akan membersamai kita untuk podcast dengan tema perjalanan panjang dari honorer ke ASN. Ini kita kedatangan dua bintang tamu yang baru-baru saja dilantik pagi tadi. Boleh mungkin memperkenalkan diri ya, Bapak dan Ibu, nama dan formasinya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dahlia. Saya P3K tahap kedua non-optimalisasi di Kementerian Agama. Saya formasinya administrasi perkantoran. Kalau Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulmambi, P3K tahap kedua non-optimalisasi 2024. Untuk formasi? Untuk formasi operator layanan operasional di Kementerian Agama. Oke, baik. Jadi sebelum kita bincang lanjut podcastnya ini, saya mau tahu bagaimana perasaannya Pak selama pelantikan tadi. Kan pelantikannya kita di tengah bertiga, terus kami di samping karena bersamaan dengan pelantikan pengurus Korpri. Ini gimana perasaannya? Perasaan saya Iya. hari ini sedih campur senang. Iya, oke. Sedihnya itu pas saat pelantikan orang tua sudah tidak ada. Senangnya itu karena tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah bermimpi untuk berada di tahap ini jadi P3K. Tidak pernah Terlintas sekalipun. Tidak pernah terlintas sekalipun. Tiba-tiba tadi merasakan euforia berdiri di tengah-tengah, Iya. dilantik langsung Iya. sama Menteri Agama ya? Iya. Oh ya, oke. Kalau Pak Sulmambi sendiri, gimana perasaannya Pak hari ini? Alhamdulillah kurang lebih sama. Sama Dengan ya Pak? senang campur sedih. Sedihnya karena bisa masuk lolos P3K. Oh bahagianya mungkin itu Pak? Ya, Bahagianya Iya, bisa lolos, bahagianya, iya. sedihnya juga sama mungkin Sama, ya? ya. Oke, baik. Ini kita kapan berdua masuk di Balai Litbang Agama Makassar? Kalau saya masuk itu di tanggal 2 Januari tahun 2011. Oke, Pak Mambi? Kalau saya sendiri 2015 awal Januari. Awal Januari 2015. Boleh kami konfirmasi dulu pekerjaan sebelumnya sebagai apa sebelum bergabung di keluarga Balai Litbang Agama Makassar? Saya kerjanya dulu itu jual barang campuran. Oh, kirain agensi AI sampai tidak mau diceritakan tadi. Tidak. Jadi sobat podcast ini agak susah. Pertanyaan ini itu ditolak-tolak melulu. Narasumbernya khawatir gitu, dicari sama negara ternyata kemampuannya ini. Oke, jadi Kerjanya itu dulu, iya. jual barang campuran. Terus ada panggilan untuk masuk kerja di sini, kasih masuk lamaran. Alhamdulillah keterima di sini sebagai kerjanya di sini sebagai cleaning service. Alhamdulillah keterimanya di sini sebagai cleaning service. Oke, kalau Pak Sulmambi sebelumnya? Saya sebelumnya kerja di suatu CP yang bergerak di bidang gas kredit seperti elektronik dan furniture. Saya agak lama kerja di sana. Ada sekitar 5 tahunan ke atas ya. Terus ada kerabat yang ini usulkan untuk ini mendaftar kasih Iya. masuk lamaran di Litbang. Iya. Akhirnya saya kasih masuk. Selang 2 minggu begitu saya dipanggil untuk ketemu sama kasubag nya Iya. untuk wawancara. Akhirnya selesai wawancara, saya disuruh balik tunggu info selanjutnya. Begitu selang 2 hari saya dipanggil kembali. Ternyata untuk training selama 2 pekan. Selesai jalani training selama 2 pekan. Akhirnya tanda tangan kontrak untuk tenaga honor. Tenaga honor di sini. Iya. Oke. Ya, kalau Bu Dahlia tadi bekerja sebagai menangani bidang apa kalau di Litbang? Kalau bidangnya Urusan apa? Ngurus apa kalau ke Litbang ini? urusannya banyak. Oh, urusannya banyak. Ini berarti bagian umum harusnya ya, karena Iya, banyak bagian sekali umum, ya. urusannya. Iya. Tapi kalau di sini pekerjaannya itu mencakup semua, Mi. Oh, mencukup semua ya.
Oh, Dapat tanya apanya lagi? iya. Kalau mencakup semua dikit lagi kalahin hanya 2 berarti Ibu yang Ibu kalahin ya, Kepala Balai dan KTU ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu ini perjelas tolong. Sobat podcast ini bertanya-tanya, Ibu ini agen CIA atau apa di Litbang? Saya di sini kerjanya itu cuma cleaning service, Iya. tapi di sini alhamdulillah saya di sini banyak belajar. Masya Allah ya. Ah, Betul. Banyak diajar sama teman-teman di sini masalah persuratan, di keuangan diajar masalah SPM, ya. mengetik dan semuanya lah, banyak bagian ini juga resepsionis. Oh iya, tunggu dulu. Saya mau mempertegas. Tahun lalu kita juga di bagian pelaporan dibantu sama Ibu Dahlia. Jadi Alhamdulillah. yang tadi disampaikan Ibu Dahlia itu benar adanya. Oke. Benar. Iya. Pak Sulmambi di Litbang sebagai apa, Pak? Awalnya sebagai security, Oke, tenaga iya. keamanan. Sampai sekarang dan akhirnya terangkat Terangkat di Iya. dengan formasi dengan formasi operator. dengan formasi operator. Kita dari 2011, Pak Sulmambi dari 2015. Ini kan sudah cukup lama ya Pak ya, Ya, lumayan. sama-sama. Bapak dan Ibu sebenarnya ini lebih dahulu daripada saya, karena saya baru kenal masuk dan menjadi bagian dari Litbang di Desember 2020. Nah, selama perjalanan panjang kita ini, sesuai dengan tema perjalanan panjang yang tak pernah padam, apa hal yang paling berkesan dalam diri kita atau kehidupan kita selama masuk di Litbang? Pak Mambi dulu yang jawab pertama. Boleh. Ya, yang paling berkesan itu dari posisi saya sebelumnya Iya, di security, iya. kalau ada demo Oh, kenapa Pak itu? itu Oh, iya. karena kita sebagai keamanan itu harus menjaga area-area ini kantor, jangan sampai ini pendemo ini Masuk ya? Pak? masuk ya. Sempat kemarin bulan lalu waktu demo ini Iya, betul ya, Agustus Pak, Agustus iya, ke iya. Oktober ya. sempat dia ini mobil umbul-umbul itu. Oh, yang di depan ya Iya, Pak di ya? depan. Oh iya. Tapi untung kita ada teman berdua dengan teman melerai belanjaan ini. Tapi kita harus juga beri pengarahan agar ini supaya dia amarahnya tidak ini. Iya, betul. Karena siapa tahu ini kita lebih keras, dia lebih ini. Iya. Ya, takutnya Takutnya itu apalagi Iya. mereka kan banyak Banyak. punya masa seperti itu. Jadi Pak Mambi ini betul-betul menjaga aset negara secara bertanggung jawab, Ibu Dahlia. Oke, nah Ibu Dahlia sendiri apa pengalaman paling berkesannya? Jadi Pak Mambi setiap demo beliau merasa berkesan. Kalau Ibu Dahlia apa yang paling berkesan? Banyak. Banyak. Wah, kayaknya tim editor kita kayaknya butuh waktu 3-5 jam kayaknya podcastnya ini karena saking banyaknya. Banyaknya beberapa yang bisa saya bilang. Oke, siap. Apakah itu? Pertama, paling berkesan waktu dapat ini. Jadi reward, jadi sebagai honorer favorit. Wah, narrator kaporit ya. Tahun Terkaporit. berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? Ibu kok amnesia Saya tahun lalu, lupa. Ibu, tahun lalu. Tahun lalu ya? Bukan, Iya. bukan tahun lalu. Yang Yang tahun lalu, Pak terkaporit. Mambi. Oh iya, iya tahun lalu. sebelumnya. 2023. 2023. Oh iya, benar. Terus yang kedua itu waktu dapat reward lagi jalan-jalan ke Jakarta. Oh, saya kira Dan itu tidak pantun pernah saya tadi. bayangkan. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Bersama beliau. Oh, astaga. Saya perlu Didampingi dengan ralat. beliau. Saya ralat ya. Kami yang mendampingi Ibu. Kami yang Kami yang mendampingi Ibu. Jadi Kami itu yang berkesan. ini berkesan sekali karena tidak pernah terbayangkan Iya. akan naik pesawat. Iya. Ada mungkin cerita-cerita menggenggam tangan atau apa selama perjalanan ya Bu ya? Yang umat harus tahu? Iya, dan sampai itu mabuk pesawat sampai di situ bandara Bandara. muntah sakit tidak pernah naik pesawat. Apa? Untung ada beliau.
itu yang paling berkesan sekali dua. Oh iya, ada. Lebihnya itu banyak tapi jangan diceritakan panjang durasi. Enggak cukup kayaknya podcastnya Iya, ya, nggak enggak cukup, cukup ya. podcastnya. Oke, jadi pengalaman-pengalamannya ini sepertinya kalau Pak Mambi cukup rutin berkesannya. Apalagi jujur ya Pak, kan demo yang beberapa bulan yang lalu itu Iya. kan cukup betul-betul sangat apa ya, bukan hanya Pak Mambi yang merasakan keresahan itu, kita juga merasakan keresahan yang sama. Iya. Karena kami ingat waktu kami masuk kan WFA, iya kita kan diperbolehkan setengah masuk dan setengah bekerja dari rumah. Kami yang masuk di kantor pada hari itu baru jam pukul 10 pagi, mobil-mobil polisi itu sudah warawiri kan, kita di jalan poros provinsi ya. Kemudian teman-teman di kantor kita cuman jumlahnya tidak sampai 20-an. Jadi kekhawatiran yang Pak Mambi rasakan itu memang kami sudah pernah rasakan juga pada saat demo lagi memuncak-memuncaknya. Nah, berarti dalam interval waktu yang berbeda-beda ini mengabdi di Balai Litbang Makassar ini sudah pernah diikutkan dalam kegiatan apa saja, Pak? Dan yang apa sih kegiatan yang paling diingat? Oke. Kegiatan apa? Kan biasa diikutkan kegiatan nih, Pak. Raker gitu. Oh, raker. Raker ya. Raker kayaknya memang karena Akhir tahun. Akhir tahun, betul Iya. Pak. Kita rame-rame Iya. ini ya, menyamakan visi misi kembali, main game juga. Tahun lalu ikut juga. Ikut dong. Gimana coba kalau ikut? Malino. Oh, Marino. Malino. Apa persiapannya waktu sebelum ujian, Pak? Sebelum ujian P3K kemarin? Ya, tentunya belajar. Iya. Banyak berdoa juga. Karena Belajarnya di mana saja, Pak? belajar kadang di kantor, di rumah. Kadang kalau ada kesempatan belajar. Ada bantuan dari teman-teman mungkin mengarahkan link tertentu untuk belajar atau apa? Ya tentu ada. Ada ya, Pak ya. Kalian belajar di YouTube apa yang bisa ini. Dan berkaitan dengan Soal-soal ujian iya. ya. Kalau Ibu Dahlia bagaimana proses belajarnya kemarin? Oh. Kemarin Iya. proses belajarnya itu Iya. senang-senang Miss. Kenapa ini? Kalau ada waktu belajar di kantor, Iya. lebihnya belajar di rumah. Mhm. Kalau hari libur itu belajarnya di rumah, hari Senin sampai Jumatnya itu di kantor. Banyak kan dibantu juga sama teman-teman kantor. Belajar juga di YouTube sama di ini. Tanya-tanya sama teman-teman yang seniornya. Oh, yang sudah duluan masuk. Iya, Berbagi pengalaman ya, Iya. minta pengalaman. Oke. minta pengalaman. Terus waktu ujian ada pengalaman gimana? Sempet kan ujiannya kayaknya kalau saya tidak salah jauh ya Pak ya Jauh. lokasinya, dan 2 kali dilakukan ujian. Ada yang mau berbagi pengalaman dengan kami bagaimana proses ujiannya? Saya waktu ada itu hari pengumuman belum mau ujian pertama, Iya. deh Nah, domba-domba. domba-domba campur aduk nih. Memang ini bisa jadi lewati ini. Apalagi saya pribadi berpikirnya begini. Kira-kira ini dengan ijazah saya Iya. mampu tidak saya lewati. Saya kan orangnya insecure. Oh, insecure Mudah ya. ini bilang yang saya pikir itu jadi P3K itu di sayanya pribadi mungkin tidak bakalan bisa, ditambah dengan pendidikan saya. Ternyata pada saat dijalani beda. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya, ternyata bisa dilewati. Pak Sulmambi bagaimana proses mengikuti seleksi P3K-nya, Pak? Ya, kurang lebih sama. Sama ya? Iya, sama. Sama harinya? Sama harinya, tanggalnya sama, Tanggalnya sama. tempatnya sama. Ya, saya menyangka juga bisa lolos ujian dengan nilai ya Tapi nilainya tinggi-tinggi loh, Pak. ya lumayan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kami kan taunya nilai kelulusan Ibu Dahlia dan Pak Sulmambi ini tinggi. Alhamdulillah. Jadi Litbang Agama Makassar bersyukur kita mendapatkan SDM yang berkompeten kalau begitu.
Nah, Amin. terakhir nih Pak ya, sebagai pertanyaan penutup. Kita kan alhamdulillah sudah lulus P3K, kemudian alhamdulillah hari ini sudah dilantik menjadi seorang ASN P3K dalam hal ini. Tentu ada proses adaptasi ya Pak ya. Ada proses adaptasi. Apalagi nanti ke depannya ada banyak pekerjaan yang mungkin Bapak dan Ibu akan diberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Iya, ada amanah-amanah dari pimpinan. Tanggung jawab baru, amanah baru. Iya, apalagi kan sudah berjanji tadi di atas akan melaksanakan semua tugas yang diberikan. Nah, kira-kira nih, apa sih persiapan tak untuk mempersiapkan diri untuk kedepannya betul-betul bisa menjadi ASN yang berdampak kalau bahasa yang sekarang? Kalau saya pribadi sih harus siap mental. Oh, mental Anda kenapa? Rada terganggu sedikit, Miss. Oh, begitu. Oke, selain siap mental, Mau ki bilang udah siap ki. Nah, harus ki siap. oh begitu. Apalagi sudah berubah status. Oh, status cuy. Berubah status, mi coy. Status apa katanya editor? Status apa? Berarti KTP baru dong. Iya. Dari honorer ke P3K berarti dengan tanggung jawab baru. Iya, tanggung jawab yang baru. Yang dimana pekerjaan tak dulu sebelumnya cleaning service ke P3K, otomatis ada pekerjaan baru dan amanah baru yang diberikan sama yang lebih ini, sama para pegawai di sini. Dengar-dengar sih isunya udah nggak bisa dimintai tolong ini Om Sul Wih, sama masih Mama, bisa, nggak aman, bisa aman, katanya. aman. Udah nolak. Masih bisa. Masih aman. Terus kalau telepon udah mulai agak slow respon, agak sibuk-sibuk dikit lah. Masih aman. Tidak ada yang berubah. Oh iya, ada komplain dari Kak Aldino katanya baru 3 jam pelantikan sudah nyuruh-nyuruh orang. Tidak ada yang berubah. Oh, nggak ada yang berubah. Insya Allah masih tetap amanah. Kok kayak janji-janji sesuatu ya? Kita agak sukar bukan percaya. janji-janji ya. Bukan janji-janji partai, tapi insya Allah Oh iya, apa yang baik. berubah Ji. Selama saya masih di Litbang, selama orangnya masih Masih saya? masih semuanya teman di sini, Iya. masih percaya sama saya, berusaha menjadi pegawai yang baik saja dan teman. Saya kira pilih nomor sekian. Nggak ada, Ji. Sudah sesuai ini. Aman, Oke, Ji. siap. Kalau Pak Sulmambi sendiri apa yang disiapkan Pak? Tentunya harus lebih disiplin, Nah, ya. bertanggung jawab, dan harus lebih profesional dalam bekerja. Profesional. Kami juga butuh inovasi-inovasi baru dari Bapak Ibu yang datang. Selamat datang di Balai Litbang. Kita butuh inovasi baru dan tentunya kita punya banyak harapan. Semoga kantor kedepannya semakin baik. Amin. Dengan SDM yang lebih baik. Amin. Siapa tahu mau menyampaikan harapan tertentu atau mau menyampaikan ucapan terima kasih ke siapapun yang selama ini menurut Anda banyak berkontribusi dalam hidupnya, boleh silahkan diarahkan ke kamera sini. Sebelum saya menutup podcast kita barangkali. Saya Dahlia berterima kasih banyak kepada seluruh staf Balai Litbang Agama Makassar, semua teman-teman honorer saya yang sudah menjadi P3K semua. Lupakan Maal. Saya mohon bimbingan tak semua kepada semua teman-teman tak yang lebih dulu jadi ASN. Mohon bimbingan tak. Saya kan orang baru kasihan, jadi mesti kak dibimbing, harus kak diajar. Jadi minta kak diajar semua nanti nih kasihan di. Jangan lupakan kak kodong. Ada saingannya kan Dakar cakai kau bikin nggak bicara. Hei. Itu ji saya. Iya, Mohon bisa. bimbingan tak semua. Para teman-teman di kantor, mohon bimbingan tak semua. Oke, baik. Termasuk beliau. Pantul kayaknya ini. Pak Sulmambi Pak, ada yang mau Iya. disampaikan? Saya hanya mau berterima kasih kepada teman-teman yang lain yang telah memberi semangat dari awal waktu tes sampai sekarang. Saya banyak-banyak terima kasih karena dengan dukungan mereka saya bisa seperti Berada ini, di posisi ini. berada di posisi dari
security menjadi P3K. P3K. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah bisa seperti ini karena dukungan teman-teman sekalian. Tentu juga dengan kegiatan Bapak dan Ibu kan kemarin mempersiapkan diri dengan baik pada saat proses ujian, dan insya Allah karena sudah ditakdirkan jadi lulus di sini Pak. Insya Allah kedepannya mungkin kita akan sering bertemu. Jangan heran kalau tiba-tiba beberapa minggu depan kami panggil podcast lagi ya Pak ya. Masya Allah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk traktirannya ya hari ini Bapak dan Ibu. Masya Allah. Insya Allah Mak Baraka. Amin, amin, amin. Demikianlah podcast kita pada kali ini ya, sahabat Blam Corner. Kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik dan juga dengan narasumber yang tidak kalah menariknya. Saya Surya Rahmala Betubun pamir undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sulmami.